Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iwan Ernanto. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Nah, sebelum membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen, kita tinjau lagi pemetaan linear dari Rn ke Rn, ya. Nah, diperhatikan pemetaan Fa dari Rn ke Rn, ya, dengan definisi Fax sama dengan Ax, di mana A adalah matriks berukuran n kali n. Ya. Pemetaan Fa ini merupakan transformasi linear karena untuk sebarang x dan y di Rn dan sebarang bilangan real alfa akan berlaku Fa dikalikan x tambah y sesuai definisi yang adalah A dikalikan x tambah y dan sama dengan Ax ditambah Ay sama dengan Fax ditambah Fay. Nah, ini sama dengan Fa alpha x sama dengan A dikalikan alpha x sama dengan alpha dikalikan Ax sama dengan alpha dikalikan Fa dikenakan terhadap x. Jadi karena memenuhi dua kriteria ini, jadi Fa merupakan transformasi linear dari Rn ke Rn. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk A adalah matriks identitas berukuran n kali n. Jadi ketika A adalah matriks identitas berukuran n kali n, untuk setiap vektor x di Rn, pasti berlaku Ax sama dengan I dikalikan x sama dengan x sama dengan 1 dikalikan vektor x. Jadi jika A adalah matriks identitas, maka terdapat vektor tak nol di Rn yang memenuhi A dikalikan x sama dengan 1 dikalikan x. Nah, untuk yang kedua, ketika tinjau matriks A adalah matriks 0, matriks 0, oke. Nah, untuk setiap x di Rn, kita akan berlaku Ax sama dengan 0 dikalikan x sama dengan 0. Di sini 0 adalah vektor 0 sama dengan 0 dikalikan vektor x. Nah, jadi jika A adalah matriks 0, jadi matriks yang semua intinya adalah 0, terdapat vektor tak 0 x di Rn yang memenuhi Ax sama dengan 0 dikalikan vektor x. Nah, pertanyaannya, apakah untuk sebarang matriks A berukuran n kali n dapat kita temukan vektor tak 0 di x di Rn sehingga Ax sama dengan alpha x untuk suatu bilangan real alpha? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah belum tentu. Karena ketika kita ambil matriks A adalah matriks 1 min 1 1 1, kita tidak akan menemukan vektor tak 0 x1 x2 di R2 yang memenuhi A dikalikan x1 x2 sama dengan alpha dikalikan x1 x2. Nah, sementara itu ketika kita ambil A adalah matriks 1 6 5 2, kita dapat menentukan vektor tak 0 x 6 minus 5 yang memenuhi Ax sama dengan minus 4 6 kali minus 5. Nah, dari fakta-fakta ini kita akan mendefinisikan mengenai nilai eigen, vektor eigen, dan ruang eigen. Nah, definisi nilai eigen dan vektor eigen. Sekarang A adalah matriks berukuran n kali n dengan entry-entry bilangan real. Jadi yang kita bahas di sini adalah suatu matriks berukuran n kali n dengan entry-entrynya bilangan real. Skar lambda anggota R merupakan nilai eigen dari A jika terdapat vektor tak 0 x di Rn yang memenuhi Ax sama dengan lambda x. Selanjutnya, lambda merupakan nilai eigen jika lambda merupakan nilai eigen dari A, maka vektor tak 0 x di Rn yang memenuhi Ax sama dengan lambda x disebut vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Jadi lambda disebut nilai eigen jika ada vektor tak 0 x yang memenuhi Ax sama dengan lambda x, dan x disebut vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda jika Ax sama dengan lambda x, Nah, pada waktu pendahuluan tadi kita punya ketika A adalah matriks 1 6 5 2, kita dapat menentukan vektor tak 0 x 6 minus 5. Jadi Ax
sama dengan 1652. 6 minus 5 sama dengan min 24 20 sama dengan min 4 65. Nah, di sini kita peroleh bahwa lambda sama dengan minus 4 merupakan nilai eigen dari matriks A, dan vektor X sama dengan 6 minus 5 merupakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan minus 4. Sekarang bagaimana cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks? Nah, sebelum ke arah sana kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Dari definisi 1, oke, kita simpulkan bahwa syarat agar lambda merupakan nilai eigen dari matriks A, maka harus ada vektor tak nol X di Rn yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Oke. Karena X ini adalah sama dengan I dikalikan X, berarti bisa kita nyatakan kalimat yang pertama ini bisa kita nyatakan sebagai skalar lambda merupakan nilai eigen matriks A jika ada vektor tak nol X di Rn yang memenuhi AX sama dengan lambda I dikalikan X. Oke. Nah, sekarang jika lambda IX kita pindah ruas ke sebelah kiri, oke, dan kita kita nyatakan skalar lambda merupakan nilai eigen dari matriks A jika ada vektor tak nol di Rn yang memenuhi A dikurangi lambda I dikalikan X sama dengan 0. Kita tahu bahwa A minus lambda I dikalikan X sama dengan 0 merupakan SPL homogen. Oke. Nah, hal ini bermakna bahwa syarat perlu dan cukup agar lambda merupakan nilai eigen matriks A adalah SPL homogen A minus lambda IX sama dengan 0. Oke, mempunyai solusi non trivial. Jadi ada vektor tak nol X yang memenuhi A minus lambda I dikalikan X sama dengan 0. Oke. Nah, oke, dengan mendapatkan sifat SPL homogen, kita akan peroleh sifat 1, yaitu jika lambda merupakan nilai eigen dari matriks A, itu jika determinan dari A minus lambda I sama dengan 0. Nah, dari sini lambda merupakan akar-akar dari polinomial A minus lambda I. Oke. Dan polinomial A minus lambda I disebut polinomial karakteristik dari matriks A, dan kita notasikan dalam bentuk CA lambda. Oke. Nah, selanjutnya jika kita punya nilai eigen lambda dari matriks A, bisa kita himpun semua vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda, yaitu E lambda, yaitu adalah himpunan semua vektor X di Rn yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Nah, jadi E lambda tidak lain adalah himpunan semua solusi SPL homogen A minus lambda IX sama dengan 0. Oke. Dengan menggunakan syarat perlu dan syarat cukup untuk subruang, kita bisa buktikan bahwa E lambda merupakan subruang dalam Rn, dan lebih lanjut subruang E lambda disebut ruang eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan lambda. Nah, untuk memperjelasnya kita berikan contoh berikut ini. Oke, kita punya matriks A adalah matriks berukuran 2x2 dengan entry-nya adalah 1 6 5 2. Oke. Nah, untuk menentukan nilai eigen vektor eigen dari matriks A, yang pertama kita lakukan adalah menghitung polinomial karakteristik dari matriks A, yaitu CA lambda. Nah, CA lambda adalah determinan dari A minus lambda I. Oke, kita punya CA lambda sama dengan 1 minus lambda, 2 minus lambda dikurangi 30 sama dengan lambda kuadrat minus 3 lambda minus 20. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah kita menghitung akar-akar dari polinomial karakteristik, yaitu CA lambda sama dengan lambda kuadrat minus 3 lambda minus 28 sama dengan 0. Itu terjadi ketika lambda 1 sama dengan min 4 dan lambda 2 sama dengan 7. Nah, untuk masing-masing nilai eigen akan kita hitung vektor-vektor eigennya. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 4, kita peroleh E lambda 1. Jadi semua vektor X1, X2 di R2 yang memenuhi AX sama dengan minus 4X. Oke. Dari sini kita peroleh SPL X1 ditambah 6X2 sama dengan 4X1. Di sini
kita nyatakan dalam bentuk SPL homogen, kita peroleh bahwa 5x1 ditambah 6x2 sama dengan 0. Oke. Dan akan kita peroleh bahwa 5x1 sama dengan 6x2. Nah, jika kita parameterisasi x1 sama dengan 6t dan x2 sama dengan 5t, di mana t adalah bilangan real, maka x1 x2 bisa kita nyatakan sebagai 6t minus 5t. Oke. Jadi I lambda 1 adalah himpunan semua vektor yang bentuknya merupakan kelipatan dari vektor 6 minus 5. Oke. Jadi di sini 6 minus 5 merupakan salah satu vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan minus 4. Dan ketika T sama dengan 2, kita akan peroleh bahwa vektor 12 minus 10 juga merupakan vektor eigen matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 4. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk lambda sama dengan 7. Oke, jadi E lambda 2 yaitu adalah himpunan semua vektor x1 x2 di R2 yang memenuhi AX sama dengan 7X. Nah, kan kita peroleh SPL berikut ini. Dan kita nyatakan SPL tersebut dalam bentuk SPL homogen. Kita peroleh bahwa x1 ditambah x2 sama dengan 0. Yang ini berakibat x1 sama dengan x2. Jika kita parameterisasi x1 sama dengan t, kita peroleh x2 sama dengan t. Dengan demikian, E lambda 2 adalah himpunan semua vektor yang bentuknya adalah t, di mana t-nya adalah bilangan real. Dan bisa kita nyatakan sebagai vektor kelipatan dari vektor 1, 1. Oke. Di sini kita peroleh bahwa 1, 1 merupakan vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan vektor dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 7. Nah, ketika T sama dengan 4 misalkan, kita punya vektor 4, 4. Vektor 4, 4 juga merupakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 7. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan nilai eigen dan vektor eigen matriks berukuran 3x3? Ya, sama seperti yang 2x2. Kita pertama melakukan menentukan polinomial karakteristik matriks 3x3 tersebut. Oke, jadi polinomial karakteristik dari matriks B kita adalah CB lambda sama dengan determinan B minus lambda I. Oke, akan kita peroleh ini akan sama dengan minus lambda dikurangi 2 dikuadratkan dikalikan lambda minus 9. Oke. Nah, yang kedua, menghitung akar-akar polinomial karakteristik dari matriks B. Ya, ini CB lambda sama dengan 0. Nah, CB lambda sama dengan 0 akan terpenuhi ketika lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 9. Nah, untuk masing-masing nilai eigen, kita hitung vektor eigennya. Nah, untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan 2, oke, kita peroleh bahwa jika x1, x2 merupakan vektor eigen yang berposisi dengan lambda 1 sama dengan 2, oke, kita akan punya SPL homogen berikut ini. Nah, solusi dari SPL homogen ini adalah x1, x2, x3 yang memenuhi 2x1 dikurangi x2 ditambah 6x3 sama dengan 0. Oke. Nah, dengan demikian kita punya bahwa I lambda 1 adalah himpunan x1, x2, x3 di R3 yang memenuhi x1 sama dengan setengah x2 dikurangi 3x3. Jika kita parameterisasi x2 dalam 2t dan x3 dalam s, kita akan peroleh x1 adalah t minus 3s. Sehingga vektor x1, x2, x3 bisa kita nyatakan dalam bentuk t minus 3s, 2t, dan s, ya. Dan vektor ini bisa kita nyatakan sebagai t dikalikan 120 ditambah s dikalikan min 301. Nah, di sini kita punya bahwa vektor 120 dan vektor minus 301 merupakan vektor eigen dari matriks B yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita hitung untuk lambda 2 sama dengan 9. Jadi kita misalkan x1, x2, x3 adalah nilai eigen yang berkorespondensi dengan lambda 2 sama dengan 9. Oke. Nah, maka x1, x2, x3 merupakan solusi SPL homogen berikut ini. Nah, SPL homogen tersebut mempunyai solusi x1, x2, x3 dengan syarat x1 sama dengan x2 sama dengan
X3. Oke. Nah, dari sini kita punya bahwa E lambda 2 itu adalah himpunan X1, X2, X3 anggota Rn dengan syarat Bx sama dengan 9X. Oke. Nah, tadi solusi SPL tersebut adalah X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Dengan demikian kita parameterisasi X1 sama dengan T, kita peroleh X2 sama dengan T dan X3 juga sama dengan T. Oke, di mana T adalah bilangan real. Dengan demikian vektor X1, X2, X3 bisa kita nyatakan dalam bentuk T, T, T. Oke. Dan bisa kita nyatakan sebagai bentuk T dikalikan 1, 1, 1. Nah, dengan demikian vektor 1, 1, 1 merupakan vektor eigen dari matriks B yang berkorespondensi dengan nilai eigen 9 seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan nilai eigen untuk 3 kali 3. Nah, selanjutnya nilai eigen matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kita tahu bahwa determinan matriks segitiga atas dan segitiga bawah adalah hasil kali elemen-elemen di diagonal utamanya. Nah, dan dengan demikian dapat kita peroleh sifat bahwa nilai eigen dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah adalah elemen-elemen dari diagonal utama. Oke ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya matriks D adalah matriks 2 kali 2 dengan nanti 2, 1, 0, 3. Oke. Nilai eigen dari matriks D adalah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Oke. Jadi 2 dan 3 adalah entry pada diagonal utama. Nah, contoh yang keempat, jika kita punya nilai kita punya matriks D sama dengan 2, 1, 4, 0, 5, 2, 0, 0, 7, nilai eigennya adalah 2, 5, dan 7. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Oke, jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan melalui komen di forum-forum yang disediakan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.